Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A semester 2. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang berjudul Fenomena atau Kasus Ekspor dan Impor dan Bagaimana Pengaruh pada Perekonomian Indonesia. Ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor merupakan istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi. Ekspor dan impor sendiri merupakan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Pengertian ekspor. Arti ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Eksportir sendiri merupakan kegiatan badan hukum atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan dalam skala besar tentunya akan melibatkan bea cukai sebagai pengawas lalu lintas suatu negara. Aktivitas ekspor biasanya terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa dengan jumlah yang besar dan kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan produksi barang tersebut untuk selanjutnya dapat dikirim untuk dijual di luar negeri. Saat melakukan kegiatan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut sebagai devisa. Semakin sering suatu negara melakukan ekspor, maka akan semakin besar pula keuntungan devisa yang diperoleh. Jenis ekspor. Terdapat dua jenis ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Yang pertama, komoditas migas, yaitu seperti minyak bumi dan gas. Dan yang kedua, ekspor non-migas, yaitu seperti hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kerajinan barang industri, dan mineral hasil tambang. Faktor yang mempengaruhi ekspor. Yang pertama, keadaan pasar di luar negeri. Yang kedua, keahlian eksportir dalam merebut pasar luar negeri. Yang ketiga, iklim usaha yang diciptakan pemerintah. Yang keempat, ketentuan perjanjian internasional. Dan yang kelima, komoditas ekspor untuk Indonesia, yaitu karet, minyak sawit, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produsen garmen dan tekstil. Tujuan ekspor. Yang pertama yaitu mengendalikan harga produk. Sebuah negara yang melakukan kegiatan ekspor mampu memanfaatkan kapasitas yang berlebih pada suatu produk. Dengan begitu, negara tersebut dinilai mampu mengendalikan harga produk ekspor yang terjadi di negaranya. Yang kedua yaitu menambah devisa negara. Nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing disebut dengan devisa. Adanya kegiatan ekspor bermanfaat untuk membuka peluang baru di luar negeri. Peluang tersebut akan menumbuhkan perluasan pasar domestik, investasi, dan devisa pada suatu negara. Dan yang ketiga, memperbanyak lapangan kerja. Secara tidak langsung, kegiatan ekspor yang dilakukan akan membuat adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan begitu, kegiatan ekspor juga urut menekan angka pengangguran. Selain itu, pertumbuhan ekspor di suatu negara akan memunculkan lapangan pekerjaan yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan. Pengertian impor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas. Dalam bentuk jasa yang diterima dari luar negeri, yaitu seperti asuransi, transportasi, tenaga asing juga diperhitungkan sebagai impor. Pada umumnya, pembelian barang impor merupakan barang-barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Keuntungan yang diperoleh yaitu harga barang impor yang dijual bisa lebih murah daripada barang atau jasa yang sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Contoh sederhananya yaitu Indonesia yang tidak memiliki produk gandum harus mendatangkan produk gandum dari negara lain agar bisa memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri. Jenis-jenis barang impor merupakan barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong.
Dan faktor alasan suatu negara melakukan kegiatan impor yaitu ada 3. Yang pertama, negara pengimpor bisa saja memproduksi barang tersebut, namun biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal, yang intinya akan membuat harga barang dijual lebih mahal. Dan yang kedua, negara pengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri namun tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Dan yang ketiga, negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena kurangnya bahan baku, keterampilan, dan lain sebagainya. Manfaat kegiatan impor. Yang pertama, mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor. Dan yang kedua, suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu. Yang ketiga, mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah. Dan yang keempat, mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Dan yang kelima, mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri. Barang impor yang tidak diperbolehkan masuk yaitu seperti barang yang memiliki unsur pornografi, obat-obatan terlarang, hewan, dan senjata api juga dilarang untuk masuk. Tujuan impor yaitu ada 3. Yang pertama, memenuhi kegiatan dalam negeri. Dan yang kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri. Pengaruh ekspor dan impor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, dikarenakan apabila suatu negara selalu memasok barang impor sedangkan tingkat ekspor ke luar negara rendah, maka negara tersebut belum bisa mengolah sumber daya alam yang ada sehingga pertumbuhan ekonominya terbilang lambat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.